Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi berbahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan prolog terkait dengan program saya. Basic saya memang dari praktisi industri yang ingin berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan, serta pengalaman saya di semua dunia kerja, hampir di semua dunia kerja. Itu terkait dengan program pembekalan budaya 5R dan juga budaya kerja sehat dan selamat, khususnya untuk siswa-siswa SMK. Ini menjadi penting karena siswa-siswa SMK dalam waktu dekat, yang pertama mereka akan memasuki dunia kerja dalam kapasitasnya melaksanakan kerja praktek dunia kerja secara umum, bukan hanya dunia industri tetapi dunia kerja secara umum. Menyangkut budaya 5R dan budaya kerja sehat dan selamat menjadi penting sekali untuk pembekalan bagi mereka-mereka, dan dalam jangka panjang mereka juga akan mungkin sebagian besar akan terjun bekerja, walaupun mungkin sebagian lagi kuliah atau yang sebagian lagi bekerja sambil kuliah. Tapi saya pastikan pembekalan ini akan sangat bermanfaat buat anak-anak, buat siswa-siswa. Setidaknya mereka akan berperilaku berbudaya 5R dan berbudaya sehat dan selamat. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa menerapkan, dan endingnya mereka akan selalu sehat dan selamat, terhindar dari hal-hal yang dalam tanda kutip kecelakaan yang tentunya tidak kita harapkan semua. Begitu kira-kira prolog yang pertama. Selanjutnya mengenai latar belakang. Jadi latar belakang kenapa ini menjadi sangat penting menurut pengamatan saya di dunia kerja. Latar belakangnya ada beberapa, ya antara lain yang pertama adalah pemahaman budaya K3 lebih tepatnya. Ini menjadi sangat penting sekali di semua lingkungan kerja, bukan hanya di lingkungan kerja industri. Ini yang harus menjadi penekanan, karena sebagian orang, sebagian dari kita beranggapan bahwa yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu hanya di skop, hanya di lingkungan industri-industri, bahkan di industri-industri yang high risk atau yang berpotensi bahaya. Bukan. Hakikatnya keselamatan dan kesehatan kerja adalah milik kita semua, kita yang melakukan aktivitas di tempat kerja khususnya, mulai dari berangkat, beraktivitas di tempat kerja, dan pulang. Kita harapkan sehat, selamat, terhindar dari hal-hal kecelakaan baik kecil maupun kecelakaan yang fatal. Ini yang pertama. Yang kedua, di beberapa tempat kerja atau kerja praktek itu belum memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi anak-anak yang khususnya akan melaksanakan kerja praktek. Jadi anak-anak kerja praktek itu dianggap formalitas saja, mereka ingin menimba ilmu di tempat kerja dan bahkan mungkin nanti akan membuat laporan sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan, persyaratan secara administratif dalam pemenuhan kurikulum sekolah. Ini yang menjadi sebenarnya miris, karena sebenarnya keselamatan dan kesehatan kerja itu sebagaimana tadi poin 1 menjadi sangat penting sekali. Secara individu kita semua disadarkan bahwa keselamatan dan kesehatan itu menjadi hak kita, menjadi milik kita anak-anak secara pribadi, agar terhindar dari kecelakaan dan juga terhindar dari penyakit-penyakit akibat kerja. Ini yang menjadi poin penting. Yang ketiga, kondisi siswa yang masih remaja atau secara umur sebenarnya belum siap untuk terjun ke dunia kerja, sehingga mereka kadang-kadang belum memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang penting sekali justru artinya bagi mereka. Ini yang penting sekali bagi kita semua untuk memberikan pembekalan sejak dini sebenarnya. Bukan pada saat mereka akan lulus atau bukan pada saat mereka akan melakukan kerja praktek. Kenapa? Karena jika ini diberikan pada saat awal, harapannya mereka juga dapat
mempraktekkan, dapat menerapkan, dapat mengimplementasikan sehari-hari di dunia sekolah, paling tidak selama kurang lebih 1 atau 2 semester, dan pada akhirnya ini akan menjadi budaya yang melekat bagi diri mereka masing-masing, sehingga ketika mereka nanti terjun ke dunia kerja dalam bentuk kerja praktek maupun kerja yang sesungguhnya, mereka akan sudah terbiasa dan pada akhirnya mereka akan bekerja dengan hati-hati, mengindahkan semua hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pada akhirnya mereka akan selamat dan juga akan sehat. Selain itu, belum terbentuknya budaya 5R di setiap aktivitas. Padahal ini juga sangat berpengaruh. Jadi 5R dan K3 sangat berpengaruh kepada mutu. Kadang-kadang kita larinya ke situ. Mutu yang paling gampang adalah produktivitas. Jadi produktivitas ini sangat berkaitan erat dengan keberhasilan. Produktivitas pembelajaran, produktivitas pada saat mereka melaksanakan kerja praktek, produktivitas kecepatan dalam kelulusan, nilai diterima di tempat kerja, dan lain sebagainya. Ketika anak-anak sudah melatih dengan budaya 5R, harapannya pola kehidupannya akan menjadi lebih tertib, akan menjadi lebih disiplin. Paling tidak ini poinnya dari 5R ini. Dan dengan kedisiplinan ini akan membentuk suatu attitude yang baik. Dari attitude yang baik tentunya akan bermuara kepada pribadi yang baik yang dibutuhkan dan diharapkan di dunia kerja. Yang kelima, ini juga bisa menambah kompetensi secara administratif. Jadi misalnya penerapan kurikulum Merdeka Belajar, karena di beberapa tempat atau di beberapa tempat kerja ini sangat dibutuhkan pengetahuan, pemahaman terkait dengan 5R dan juga dengan K3-nya. Jadi ketika mereka sudah paham ini, akhirnya dunia kerja dengan dunia pendidikan akan menjadi lebih match. Karena apa yang dibutuhkan di dunia kerja dan apa yang ada di dunia kerja secara real, secara nyata itu anak-anak sudah mendapatkan. Bukan hanya penyelesaian kurikulum secara target administratif yang menjadi istilahnya target pencapaian kurikulum standar pendidikan nasional. Ini yang menjadi latar belakang.